malihun. Tampakkan wajah yang bahagia. Jangan menampakkan wajah orang susah. Semua orang punya problem, punya masalah. Gak ada orang yang gak punya problem, itu gak ada. Jangan kalau ketemu orang selalu cap cep. Tahu nggak Bu? Ngeluh ya. Yang diceritain kadang malah lebih ngeluh. Tahu nggak Bu? Biasanya tuh bapaknya kalau ngasih uang belanja mas sekian, ini mas sekian, ini cukup buat apa? Lah yang diajak curhat, lu enak masih punya laki lah gua. Masih punya laki, lah gua. Apa nggak tambah menderita itu? Ya curhat boleh lah ya. Tapi kok asal ketemu orang diajak curhat, ketemu orang diajak curhat. Itu hati-hati ya. Makanya saya kalau ngaji sebisa mungkin saya ajak bercanda itu biar kelihatan wajah-wajah calon ahli surga. Saya nggak pengen itu di rumah udah masalah mumet, begitu ngaji diajak bahas yang mumet, wis kapan bahagianya? Di rumah udah kepala kayak mau lepas, ngelihat gosokan nggak kelar-kelar, cucian nggak kelar-kelar. Hanya begitu ngaji ditakut-takutin neraka mulu, kapan bahagianya? Saya itu berpedoman ada satu hadis Nabi begini. Inna min khiyari ummati yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Ini hadis sahih. Inna min khiyari ummati, sesungguhnya termasuk umat pilihanku yang mereka itu yadhakuna jahron, kalau ketawa lepas. Wis kalau ketawa nggak usah diempet. Kalau pengen ketawa wis los saja los. Kenapa orang sampai ketawa los dulu? Yadhakuna jahron min saati rahmatillah, karena dia pede dengan maha luasnya pengampunan Allah. Salah ya salah, biarin wong Allah innallaha ghafurur. Tapi ya jangan disengaja salah mulu. Itu kalau ketawa los kayak orang nggak punya dosa itu. Los. Oh itu pertanda bangga bahwa Allah punya sifat innallaha ghafurur. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Lah bukan berlebihan, hanya los saja kalau ketawa aja udah. Jangan tahan. Setelah saja los. Nah, kalau berlebihan ya bahaya juga. Bahaya, ntar malah diteleponin ke dinas sosial repot. Oh ketawanya berlebihan. Jadi identitas penduduk surga dilihat dari wajahnya udah ketahuan. Terus pokoknya wajah terlihatnya selalu senang, bahagia. Walaupun problem di rumah numpuk, tapi kalau ketemu orang gimana Bu? Alhamdulillah sehat, mantap. Selalu pede loh, pede. Ekonomi lancar, bukan hanya lancar, harus jos lah. Padahal di rumah kenyut. Jadi jangan menampakkan susah di depan orang. Semua orang ada problem ya. Semua orang itu ada masalah. Gak ada orang gak ada masalah, itu gak ada. Selama orang akalnya masih waras, masalah ada. Kecuali kalau akalnya udah gak waras, yang biasa di depan itu suka mondar mandir, ketawa sendirian. Wah itu udah gak punya problem tuh. Pengen kayak gitu. Wah enggak. Makanya kalau kapan ini masalah berhenti? Ya nanti. Lah kalau dikubur juga masalah nggak berhenti, malah tambah parah. Wow ditanya marah buka. Udah hafal kan jawabannya ya? Udah kan? Lah kalau udah hafal mah siap lah pokoknya. Kan contekan udah dikasih tahu raditu billahi robba wa bil wa bi Muhammadin nabiyyan. Udah hafal kan? Siap lah berangkat. Kapan siapnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua walisanun fasihun. Yang kedua
Identitas penduduk surga itu lisanun fasihun, omongannya nyenengin. Ada orang jarang ngomong, giliran ngomong nyakitin. Lebih pedes dari cabai. Cabai galang. Apa itu? Cabai jablay, Enggak ada orang bilang katanya cabai paling pedes itu apa ya? Jablay, oh. Emang jablay pedes ya? Oh, saya pernah denger kok. Ada yang lancip banget di rumah. Wah iya. Nah, calon identitas calon penghuni surga itu omongannya nyeneng, omongannya enak didengar, diajak curhat ya enak. Ada orang yang diajak ngomong malah nyakitin ya iya, yang kayak tadi itu. Lu enak masih ada laki-laki gua loh. Kalau memang nggak bisa ngomong enak, falyakul khairan aw liyasmut. Bicaranya yang baik, kalau nggak bisa ya lebih baik diem. Orang diem itu aman, paling aman diem, paling aman. Kalau ada masalah apa kok kita ditanya, jangan sok tahu. Kalau sok tahu ribet. Umpama ada perkelahian, terus yang satu ditusuk mati. Terus ibu ditanya, Bu, tadi ibu melihat kejadian. Aduh mohon maaf nggak melihat, selesai. Coba kalau ibu, oh iya tadi saya melihat, wah malah dibawa polisi. Dibawa polisi buat saksi, ntar persidangan juga dibawa lagi, repot. Makanya kalau kita nggak tahu, wes fal yakul khairan au liyasmut. Ngomong yang enak, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa lebih baik diam. Sabda Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena pinternya jaga lisan. Kalau dulu cuma lisan, sekarang tambah jempolan. Buat mencetin ini loh. Wih, ini bisa jadi masalah besar. Banyak orang masuk penjara gara-gara jempolan. Kan kalau ngetik pakai jempolan ya, apa pakai begini? Ya, Pak Ibu pakai jempolan kan ya, iya kan. Kalau dulu salamatul insan fi hifdzil lisan, sekarang ditambah wa bi hifdzil jempolan. Oh, ini bahaya loh. Dulu kalau kita pengen ngomongin kejelekan orang itu prosesnya panjang. Saya ngomong ke Bu Haji ngomong sebelahnya muter, lama ya? Lama. Tapi sekarang apalagi yang punya grup, tulis saja sekali. Bu, tahu nggak ada gosip hangat no? Anaknya si Ono no? Walaupun siap hari pakai jilbab syar'i, saya dengar tadi subuh kok wah, gue jangan-jangan amin. Dikirim ke grup thread. Wah, itu yang seneng akan ngebelain jangan suudon, nggak baik. Yang seneng, yang nggak seneng langsung kayak nggak tahu maknya dulu ya begitu loh. Panjang. Itu cukup pakai jempolan, bisa jadi dimainkan di kamar, bisa jadi sambil nonton TV, bisa jadi sambil di sela-sela masak, bisa jadi sambil ngaji. Lah iya, jangan suudon Bu Haji ya. Lah iya, bisa. Lah iya, makanya kalau dulu hanya cuma ini, sekarang tambah ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan wal jempolan. Tambahan ini mah. Nah iya. Hati-hati ya, jaga lisan, hati-hati. Banyak orang mau besanan gak jadi ya gara-gara lisan. Banyak orang bacok-bacokan ya gara-gara lisan. Gara-gara lo naik motor tabrakan aja gak jadi. Tabrakan gak jadi belum. Itu yang satu bisa nahan diri diem. Yang gak satu kan langsung kebun binatang di absen. Saya pernah di Kebun Baru. Jangan-jangan orang sini. Saya masih ingat bener wajahnya itu.
Tapi bolak-balik saya ngisi pengajian di arah sini kok nggak pernah ngeliat. Saya dikatain PA. Pagi-pagi saya lihat dia itu di depan saya tuh keluar dari SD yang sebelah sono loh. Bukan, yang sebelah sono 05, dekat rumah ibu kan ya. Nah, saya di belakangnya. Itu ibu-ibu pakai jilbab, pakai daster teman yang lengan pendek. Lah saya lihat sennya itu belok kanan. Lah saya kan nyalip dari sebelah kiri. Ternyata dia belok kiri yang ke arah Blok R. Lah dia nabrak saya, brok. Karena dia motornya kecil, motor saya kan agak besar. Dia yang jatuh, brok. Begitu jatuh, brok, dia yang berdiri langsung begini. Bapak naik motor nggak pakai mata. Saya diem aja, naik motor kok pakai mata, gimana caranya? Ya saya masih bingung mikirnya kayak. Lah karena dia ngelihat saya pakai sarung, saya pakai jaket sih, cuman kan pakai sarung, saya pakai helm, pakai masker. Langsung mungkin ngelihat sarung saya langsung, dasar Ustadz PA. Wajahnya saya masih ingat. Padahal udah lama ini kejadiannya. Makanya saya sering liatin aja wajahnya yang mana. Tahu? Ya Allah, lah itu seandainya kok saya langsung terbawa. Itu kan motor langsung saya standarin langsung, apa lu? Kan gitu ya. Ya Allah, wes kan makanya sama mak-mak pokoknya lebih baik ngalah. Berarti salah sen ya, lain sennya. Lah iya. Wah, akhirnya ya wes langsung datang yang biasa ngatur jalanan itu dia. Bu, ibu yang salah tuh, motornya masih hidup, sennya belok kemana? Langsung berdiri, langsung pergi, minta maaf ya Mbak. Wes. Calon penghuni surga yang pertama walisanun fasihun. Yang kedua, lisanun fasihun. Omongannya yo hati-hati. Biasanya yang sering nggak bisa jaga omongan yang pakai peci atau pakai kudung. Kok ngaku? Makanya sering saya bilang yang pakai kudung kan kaum Hawa, ya. Belakang mangap, depannya yo mangap. Kalau laki-laki kan saya bukan bela diri, wong nyatanya yo adab. Laki itu kalau ngomong nggak banyak. Wis pokoknya ibarat ada masalah di rumah paling ngomong sekata dua kata keluar nyari kopi sama rokok wis. Lah kalau perempuan kadang begitu lakinya pergi diem loh, laki pulang kok bisa episode berlanjut. Penasaran apa? Ditinggalin. Enggak loh, Bu Haji masuk. Aduh, ya Allah. Saya membaca kisah Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa. Semua muslim itu kan kenal Umar bin Khattab, orangnya keras ya. Sampai setan aja kalau papasan sama beliau itu minggir. Lah satu hari ada sahabat yang punya istri yang kayak tadi itu. Kalau ngomel itu ketiduran nanti bangun tidur bisa lanjut. Bisa gitu ya. Dan tadi episode masih berjalan misalnya kayak sinetron. Lah akhirnya si laki-laki ini berpikir, ini saya curhat ke siapa ya, ngadu ke siapa ya, punya istri kok kayak gini. Wah, langsung kepikiran Umar. Wah, Umar kan orangnya sangar. Begitu nyampe di depan rumahnya Umar, di dalam denger Umar lagi diomelin. Swanger di luar tapi di dalam diomelin. Ya sahabat itu nungguin aja di luar. Mau balik pulang gak berani, wong tadi udah terlanjur assalamualaikum. Takut nanti di apa-apain, wong terkenal orangnya galak kan ya. Ditungguin di teras. Setelah sekian lama akhirnya begitu sahabat Umar keluar, loh ada apa mas? Enggak jadi. Ada apa? Enggak jadi. Ada apa? Aslinya tadi saya mau curhat tentang istri saya. Lah nyampe sini kok denger situ sama. Enggak jadi. Akhirnya sahabat Umar bilang apa? Saya bukan enggak berani, tapi istri itu adalah wanita yang saya ambil dari orang tuanya, yang biayain, yang didik sampai umur sekian tahun orang tuanya. Saya hanya modal dikasih mas kawin berapa, saya bawa.
Kayak saya dulu mas kawin cuma 100.000 udah dapet. Padahal maknya gedein sampai umur 18 tahun. Wong istri 18 sudah saya gondol. Cuman modal 100.000. Lah iyo, saya bawa dari orang tuanya. Orang tuanya bapak emaknya nggak pernah maki-maki. Lah kok saya tiba-tiba yang cuman modal 100.000 kok maki-maki? Kan laki-laki mikir. Lah iyo, itu alasannya khas sahabat Umar gitu. Ini perempuan dari saya ambil dari orang tuanya cuma modal mas kawin. Dia saya titipin benih anak dikandung 9 bulan, kelahirin taruhannya. Wih, baru kemarin malam saya dengar orang lahiran teriakan-teriakan, ya Allah, nggak tegel. Adik ipar, saya ikut jagain. Kan dari luar kedengeran tuh ya. Ya Allah, saya udah jagain istri 4 kali, cuman dulu istri saya kan nggak begitu. Wih, ini sampai kayak orang takbiran nih. Ya Allah. Ya, iya, saya tungguin kemarin adik ipar. Wong adik asal saya tinggal, jangan temenin di sini. Ya udah, saya tungguin di luaran. Tapi kan kedengeran ya. Ya Allah. Dia ngasuh anak saya, nyukupi kebutuhan saya, lo mosok tega-teganya saya. Nah, itu alasannya sahabat Umar. Dapat cerita sampai ke situ tadi apa sih? Kemudian yang ketiga, identitas penduduk surga itu wa qalbun taqiyun. Qalbun taqiyun, hati yang ada takwanya. Takwa itu apa? Imtisalul awamir wa jutinabun nawahi. Jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mastatoktum, dengan sekuat dan semampunya, semaksimal mungkin. Kalau memang kuat sholat, kuat berdiri ya berdiri. Kalau nggak kuat ya duduk. Kalau nggak kuat ya rebahan. Kalau nggak kuat rebahan ya isyarat. Nggak kuat semuanya ya beres sudah. Nggak usah maksa. Kalau memang mampu dijalani, nggak kuat ya wis. Itu Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Puasa kalau kuat puasa, kalau nggak kuat ya wis. Wong puasa itu bisa ditawar kok ya. Nggak kuat puasa ya nanti dikodok lain hari. Dikodok nggak kuat fidyah, fidyah nggak kuat difidyahin. Loh, Islam itu agama enteng aslinya, cuman kita aja yang bikin ribet. Kalau kuat puasa, puasa. Tapi kalau nggak kuat, kodok. Kalau kodok nggak kuat, fidyah. Lah kalau mau fidyah nggak ada, malah difidyahin sama orang-orangnya. Tapi itu kadang-kadang orang muda yang pakai. Lah itu yang keliru. Nggak kuat puasa. Nah, nggak bisa. Orang itu kalau selama masih kuat, kalau ngakunya nggak kuat bahaya. Nanti kalau keturutan nggak kuat beneran. Kecuali kalau memang syariat membolehkan. Umpama, walaupun ini ibu-ibu masih pada seger buger begini, kalau sholat sunnah boleh dengan duduk. Boleh. Tar umpama qobliyah asar duduk, boleh. Walaupun masih kuat seger buger. Traweh kan sunnah ya. Boleh. Cuma nggak umum. Umpama ntar Ramadan tahun ini Nurul Jannah terus diumumin ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini sholat sunnah, kita mempraktekkan dispensasi dari hukum Islam bahwa sholat sunnah boleh dilaksanakan dengan duduk. Kemudian ada tarawih dari awal sampai witir terakhir duduk. Boleh, cuman nggak umum. Sesuatu yang nggak terbiasa, walaupun tidak masalah, akan timbul masalah. Lah kalau yang hari ini hadir ngaji ngerti, kalau yang nggak ngaji itu Nurul Jannah kepengaruh aliran sesat dari mana? Ajaran dari mana? Aliran sesat lah. Apalagi umpama Idul Fitri kan jamaahnya sampai ke jalan-jalan kan ya. Lah kok dijalanin sambil duduk,
setahun cuma sekali, 2 kali sama Idul Adha. Kok yo kebangetan nggak syukur kalau masih bisa berdiri. Ya. Tapi seandainya mau nyoba boleh. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz sudah pernah? Belum. Hanya bilang boleh, tapi nyoba belum. Tayamum itu seumur-umur saya udah umur 46. Tayamum itu baru sekali. Ya kemarin ini. Nah, itu pun pas baru masuk, itu udah nggak kuat ngapa-ngapain, akhirnya tayamum. Kemudian sore maghrib aja saya udah wudu. Walaupun wudu ya diwuduin lah. Tapi kalau tayamum baru sekali. Prakteknya baru sekali. Itu pun jaketnya teman saya buat tayamum. Ada teman baru datang rumahnya cakung, kan pasti jaketnya debunya banyak. Langsung dia baru datang, sono madep sono, mau ngapain? Udah madep sono, terus punggungnya saya tepok-tepok. Apaan sih? Tayamum. Loh, ya sih bisa, cuman kan kalau jaket, apalagi rumahnya cakung lewat jalan cacing, kan pasti debunya banyak kan. Qalbun taqiyun, yang ada takwa itu hati. Lah dari hati yang ada takwa itu kemudian terlihat dari perbuatan sehari-hari. Kan berawal dari sini. Berawal dari dalam. Teko itu kalau dituang kok keluarnya teh, berarti dalamnya teh. Kalau keluarnya kopi ya dalamnya kopi. Lah takwa itu isinya dari sini. Kemudian dituangkan lewat keseharian ini. Lah kalau nggak dituangin, bilangnya takwa sih, cuman sholat enggak. Itu sama kayak teko tapi nggak pernah dituangin. Isinya apa itu? Bom. Ya nggak tahu, wong belum pernah di apa namanya dituang. Ya nggak tahu isinya bom apa. Ya nggak tahu. Makanya yo takwa itu biar kelihatan. Jumat jam 1 hadir di Nurul Jannah. Ini biar kelihatan takwa. Ntar jam 3 ada hayya 'alas sholat, sholat takwa. Tadi ngaji ada kelutekan nggak? Ada, ngisi. Jangan cuma disenyumin doang. Ntar katanya tabas samuka sodako. Senyummu adalah sodako. Kok tak lewat senyum. Katanya senyum sodako. Keliru. Yang terakhir yang keempat, wayadun sahiyun, tangan yang dermawan. Tangan dermawan. Ini loh. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Karena yang di atas ini belajar memberi, yang di bawah terima. Orang yang memberi itu berarti belajar kaya. Kalau yang terima belajar kismin. Iya belajar. Oh jadi orang kaya itu belajar dulu, belajar memberi loh, jadi orang, belajar jadi orang kaya. Lah kalau orang kok senengnya bagi dong, belajar miskin. Ada orang apa-apaan, bagi dong dikit, belajar kismin. Bukan miskin lagi, kismin. Kata Bang Madid, kismin. Makanya kalau pengen belajar jadi orang kaya itu belajar memberi. Bahasa Indonesia itu udah bagus. Kita kalau dikasih sesuatu, menerima sesuatu dalam bahasa Indonesia, yang kita ucapkan terima kasih. Habis kita terima, sebagian ada yang dikasih. Bukan terima tok, tapi terima kasih. Ada yang kita terima, juga ada yang kita kasih. Itu bahasa Indonesia. Dan calon penduduk surga itu yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Dalam hadis Rasulullah SAW, as-sahiyyu qaribun minan nas, qaribun minallah wa qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dekat sama orang. Kita kalau diajak kemana-mana, yang ngajak orang dermawan, semangat. Bu, jalan lu, ayo. Yang ngajak dermawan, harapan paling enggak ntar traktir bakso ya.
Ya pulang ditetengin oleh-oleh, yang ngajak dermawan. Coba kalau yang ngajak orang pelit. Jalan Bu, gas. Kalau kita pengen agak halus, aduh mohon maaf, lagi repot. Padahal mah ogah sama dia mah kemana-mana juga ongkos bayar sendiri. Kalau perlu malah saya yang suruh bayarin. No. Dekat dengan manusia. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Karena memang itu perintah Allah. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Orang kalau dermawan itu tangga kanan kiri seneng kok ya. Maka ada nasihat dari Habib Umar Mutahar. Beliau itu bilang begini, pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Ngerti maksudnya Bu ya? Ngerti ya? Pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Umpama besok hari Sabtu, hari libur, ibu masak, kebetulan rezeki ada agak lebih, masak dibanyakin, tetangga anterin. Ibu nganterin sayur sop, itu pulang bisa jadi gulai, bisa jadi sempur. Masak pulang kosong, ada ya kan ya. Bukan ngarep sih, bukan. Iya, ngarep sih enggak. Lah iya ngasih sih enggak, cuman kan Allah enggak akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Kebaikan itu kalau sesama manusia balasannya cash ya. Saya ketika dengar ceramahnya Habib Umar tentang begini, praktek saya. Kebetulan itu saat itu lagi musim maulid. Kalau musim maulid biasanya kan ya ditantangin begini ya. Rata-rata kan bolu lah. Kalau dimakan sendiri lah yang membelenger ya. Kemudian kata saya ke istri itu potong-potong, kemudian anterin ke tetangga. Kalau bisa jangan pakai styrofoam, piring beling. Begitu dianterin ke tetangga kanan kiri, lu pulang berubah, ada yang jadi anggur. Nih, kalau pakai styrofoam matanya lain, kalau di rumah kembali. Iya, ada yang pulang jadi kolak. Ada pulang jadi ikan apa itu? Ikan dicabein, pokoknya saya masih inget. Oh kan bener kan? Oh iya ya, bolu ya bisa berubah jadi segala macam. Oh itu ya ajarannya Rasulullah. Rasulullah itu beliau kalau punya sehari itu ada rezeki lebih, masaknya dibanyakin, tetangga dianterin. Oh itu pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Orang dermawan kalau dia ada kesusahan, tetangga itu nggak perlu diundang atau cepet. Coba kalau orang pelit ada kesusahan, tetangga kok tahu, malah nyumpain ya iya. Umpama dia kok kemalingan, dia teriak-teriak maling. Ada yang mewakili juga. Coba kalau orang itu baik dermawan sama tetangga, langsung set. Ya iya, makanya itu pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Calon penghuni surga yang keempat adalah wayadun sahiyun, tangan yang dermawan. Dermawan itu ya relatif ya. Wong kita ini dikaruniai rezeki oleh Allah kan gak sama. Ada orang ngasih 5.000 disebut dermawan karena memang penghasilannya sehari itu ya gak gede. Ada orang ngasih 100.000 bilangnya pelit, ya ada. Ngasih cuman cepet, pelit amat. Ya memang dia penghasilannya kontrakannya saja se-RW ya. Emang ada ya orang punya kontrakan se-RW gitu ya? Ada? Ya umpama lah kok ngasih sama saudara sama ponakan kok 100.000 bilangnya pelit. Ada orang ngasih 5.000 bilangnya dermawan. Tergantung. Ibarat telur mah kalau empret ya telurnya kecil. Kalau burung dara agak gedean. Ayam kampung agak gedean. Kalau soang gede. Lah kita ini kira-kira masuk kategori empret, dara, ayam apa soang? Tergantung yang nilai kan. Ya tergantung kita. Ya kita ini masuk kategori empret. Kalau empret telurnya kecil, ngasukin kotak amal ya cukup yang abu-abu. Wong empret ya. Ntar kalau kotak amal dibuka kok isinya abu-abu, berarti semuanya
Ayam ya. Alhamdulillah. Wis, yang ngukur bukan orang lain, wong yang tahu pemasukan kita, keadaan ekonomi kita ya kan kita kan. Iya, iya. Berarti kita yang mengategorikan, yang memasukkan kita dalam golongan empret. Kok yo bahasanya empret ya. Empret, darah, ayam, opo, soang. Kalau soang gede kan ya telurnya. Iya, masuk omboh ya terserah lah ya. Ya terserah ibu, saya ini kategori empret. Tinggal entar lah kotak amal dibuka Bu Haji. Kalau memang isinya kok abu-abu berarti jamaahnya jamaah Abu-abu. Cuma abu-abu dong. coklat. Oh berarti naik kelas burung dara. Wes 4 itu berarti calon penghuni neraka ya lawannya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatiha.